Makanya topik kali ini saya lebih ke arah sharing dari apa sih yang saya dapatkan sama klien-klien saya gitu ya. Nah, kamu mau ambil margin berapa? Ya, so kalau gitu ini Bang Afi saya bisa next sendiri atau boleh kalau mau sendiri saya lepas ya. Oh boleh ya? Ya. Oke, sebentar. Oh, thank you. Kalau red biasa? Saya mute dulu deh ya. Coba aja, ini aja. Kamu coba over pakai ini dulu. Oke, silakan Mario. Oke, ya. Saya berarti apa? Saya share aja. Share screen ya, bisa langsung dari, ya. Saya share screen sendiri ya. Ya bisa. Oke. Saya share screen sendiri. Nanti untuk materi ini sih kalau memang ada yang mau silahkan aja gitu ya. Boleh dibagikan lah. Ini bukan satu bukan file rahasia atau apa gitu ya. Nah, jadi topiknya memang saya lebih ke arah bagaimana nih kita bisa mengantisipasi bisnis dalam masa krisis gitu ya. Dan yang sebentar, saya mulai dulu. Oke. Nah, ini mungkin saya nggak bakal bahas slide-nya satu-satu lah, membosankan lah. Cuma ada beberapa poin yang mungkin saya akan lebih tekankan, dan kalau nanti memang ada pertanyaan atau apa, bisa langsung aja gitu ya ke Bang Afi, nanti Bang Afi yang jadi moderatornya. Nah, dampak pandemi COVID ini sih, kalau kita lihat pada dunia bisnis di Indonesia, terutama yang saya ikutin, ya memang ya demand pasar menurun gitu, dan terutama jalur distribusi pemasaran secara tradisional. Dalam konteks tradisional itu artinya apa? Perpindahan barang dan jasa secara fisik gitu ya. Dan ya pasti produktivitas, profitabilitasnya juga turun, dan terutama nih paling terganggu nih arus kas. Itu udah lazim lah kalau di tiap krisis seperti itu gitu kan. Nah, ini yang menarik adalah bahwa kalau sampai dengan bulan April kemarin, ini kan pertumbuhan ekonomi Indonesia year to year nih. 2020 diperkirakan 2,3. Ini kalau ya optimisnya. Tapi kemungkinan pesimisnya bahkan bisa mencapai minus 1 sampai minus 2%. Jadi kalau misalnya bisa 0 aja sebenarnya udah bagus nih. Kalau bisa 2,3, wah itu hebat gitu kan. Tapi ya ini gambarannya, dan kenapa ini saya munculkan karena ini menunjukkan sebagus-bagusnya potensi pertumbuhan ekonominya kemungkinan setengah dari pertumbuhan ekonomi tahun-tahun belakangan, dan ini ya pasti akan ada dampaknya juga sih kepada usaha secara keseluruhan. Nah, cuma ternyata di tengah situasi ini tetap ada industri yang bertumbuh, gitu ya. Ya, industri seperti apa? Alkes dan farmasi, ini udah pasti gitu ya. Beberapa saya tanya-tanya yang bergerak di bidang alkes sama farmasi, ya demand-nya memang masih ada. Apakah sebaik biasanya? Tentu tidak. Tetapi ternyata demand-nya tinggi gitu, masih tinggi juga. Kemudian produsen produk-produk sanitary seperti desinfektan yang berbahan baku alkohol gitu ya, itu sangat-sangat baik. Digital market juga sangat berkembang gitu ya. Saya punya beberapa rekan bahkan partner yang bergerak di bidang digital, terutama dia yang menyediakan jasa-jasa sosial media marketing, kemudian digital marketing, itu sangat-sangat bagus gitu. Kemudian kelas online, marketplace, fintech termasuk juga yang berkembang saat ini. Jadi sebetulnya ekonomi itu ya sebenarnya dia di setiap krisis memang selalu ada bisnis yang bagus di antara bisnis yang memang sedang menurun. Lalu, nah ini saya langsung aja. Sebenarnya sih apa sih yang harus dilakukan gitu ya dari pembelajaran saya ini, saya sharing. Tentu nanti bagi tiap bagi tiap abang gitu ya. Kasus-kasus di tiap industri bisa berbeda. Cuma secara umum yang saya bisa tarik kesimpulan apa sih yang harus dilakukan? Pertama memang harus antisipasi minimal 2-3 bulan ke depan. Nah, kenapa 2-3 bulan ke depan? Karena pada umumnya usaha-usaha yang saya temuin itu usaha-usaha yang skalanya UKM. Skala UKM itu tidak mudah untuk membuat perencanaan sampai 1 tahun ke depan, terutama di masa krisis. Maka itu kalau menurut saya mungkin sebaiknya bisa membuat antisipasi 2-3 bulan ke depan itu sudah bagus. Artinya apa? Artinya begitu nanti jalan bulan kedua atau bulan ketiga, bisa mulai untuk buat lagi antisipasi 2-3 bulan berikutnya. Jadi kalau bisa bikin antisipasi 2-3 bulan ke depan itu udah sangat baik sebenarnya. Nah, apa yang mau diantisipasi nanti kita lihat gitu ya. Kemudian yang penting yang kedua ini sebenarnya adalah buka jalur komunikasi selebar-lebarnya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya betapa komunikasi itu penting sekali justru di masa krisis. Kalau masa normal semuanya tahu tugasnya, semuanya
merasa aman, semuanya merasa baik-baik saja, ya itu tidak perlu komunikasi intensif seperti sekarang. Tapi kalau sekarang ini penting sekali. Yang ketiga, nah ini yang paling mungkin penting gitu ya, inovasi pemasukan. Udah pasti kalau pemasukannya harus cari inovasi, pengeluarannya juga diperketat. Dan yang kelima ini mungkin topik yang saya agak mau lebih kita tekankan, yaitu di kolaborasi gitu kan. Nah, pertama mengantisipasi. Nah, antisipasinya apa sih? Antisipasinya kita perlu mengantisipasi terutama dalam hal kas, arus kas masuk dan keluar. Mungkin ini kelihatannya sederhana, cuma yang saya dapetin ternyata tidak semua pemilik usaha itu aware akan hal ini, satu. Kedua, banyak juga pemilik usaha yang tidak terlalu paham bagaimana untuk membuat forecast arus kas masuk dan keluar ini. Ya, kas masuk keluar itu sebenarnya simpelnya apa? Pencatatan uang masuk dan uang keluar. Kalau forecast bicara tentang bagaimana kita memprediksi. Artinya apa? Kita membuat satu perkiraan dalam 2-3 bulan ke depan. Uang keluar itu kan udah pasti bisa ditebak. Yang sulit itu uang masuk. Nah, uang masuknya juga dipertimbangkan atau diperhitungkan ke dalam. Misalnya apa? Tagihan-tagihan yang belum masuk dan sebagainya. Nah, itu bicara tentang forecast. Kemudian antisipasi apalagi? Ya terutama menentukan threshold. Threshold itu arti gini. Kita antisipasi bahwa dalam beberapa bulan ke depan, keadaan tidak bisa menjadi lebih baik. Keadaan yang tidak bisa lebih baik ini harus sebaiknya adalah kita membuat satu limit. Limit itu misalnya begini. Kalau kita dengan perkiraan uang yang masuk dan uang keluar saat ini, kita harus menentukan perkiraan kita bisa bertahan seberapa lama. Contoh misalnya, kalau ternyata dalam 3 bulan lagi pemasukan yang kita hitung sekarang bahwa wah ini pemasukan saya dengan pengeluaran saya udah nggak sebanding. Artinya apa? Saya akan mulai nombok nih. Nah, kalau nombok itu artinya kan pengeluaran kita akan lebih besar. Kalau pengeluaran kita akan lebih besar, artinya kan cuma beberapa cara kita bisa lakukan. Pertama, kita mesti berhutang, artinya apa? Menambah pemasukan dari sumber lain, yaitu bisa jadi lewat utang, atau yang kedua, memperkecil pengeluaran. Salah satu pengeluaran yang cukup perlu dipertimbangkan apa? Operasional. Nah, artinya sampai titik mana, misalnya harus harus melakukan merumahkan karyawan, misalnya begitu. Atau sampai titik mana harus bahkan mengurangi karyawan atau memotong gaji dahulu, gitu, memotong gaji atau bisa jadi mengurangi. Sampai titik mana harus misalnya melepas aset dengan ya pasti melepas aset untuk bisa mendapatkan kas masuk. Jadi ada tingkatan-tingkatannya yang mungkin sebaiknya juga dipertimbangkan kalau mulai dari hari ini kelihatan kondisinya memang kemungkinan akan lebih lama. Kalau saya sendiri sih prediksi recovery mungkin bisa terjadi, ini kalau kondisinya seperti sekarang mungkin recovery-nya bisa sampai akhir tahun baru mulai recovery. Which is ya bad juga sih, nggak terlalu menguntungkan lah untuk situasi saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, antisipasi mungkin perlu juga mengenai shifting atau pivot. Kalau ini istilah yang mungkin umum lah. Banyak orang ngomong sekarang pivot. Pivot itu artinya apa sih? Yang merubah arah. Merubah arah bisnis kita yang mungkin hari ini kita ke BA, misalnya ke produk A atau ke jasa A, mungkin harus shifting. Nah, cuma shifting memang tidak serta-merta gampang begitu saja. Misalnya apa? Saya punya klien, dia melakukan penyewaan penyewaan LED panel dan juga sound system. Itu dia di Palembang. Dia penyewaannya kemana? Ke hotel-hotel untuk acara-acara resepsi, rapat-rapat tahunan, dan dia terutama proyek paling besar itu dari pemerintah sama showroom. Gitu kan? Nah, kondisi seperti sekarang, namanya ngumpulin orang itu udah tidak boleh sama sekali. 0 omsetnya langsung drop. Gitu. Dia termasuk yang omsetnya benar-benar menghilang, gitu kan. Nah, jadi pivotnya seperti apa? Pivotnya ya akhirnya dia harus mengalihkan bisnisnya menjadi menjual produk atau jasa lain. Nah, ini shifting atau pivoting bisnis. Tapi ini memang benar-benar jika harus. Karena kalau shifting atau pivot bisnis itu ibaratnya seperti kayak memulai bisnis baru. Memulai bisnis baru, ya pasti nggak mudah. Kondisi normal nggak mudah, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Cuma kalau memang perlu harus. Kenapa ya? Karena itu bagian dari menambah income. Ya, jadi ya kita memang harus merencanakan yang terburuk lah. Dan biasanya begini, biasanya berita kalau memberitakan sesuatu itu berarti udah terlambat.
Jadi kalau berita bilang bahwa ya kita memasuki masa resesi gitu ya, itu biasanya tuh kalau berita udah muncul terlambat. Kenapa? Ya karena berita itu selalu memang dia apa namanya, dia memberitakan sesuatu yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Jadi kalau sekarang belum kelihatan, kemungkinan harus antisipasi. Indikator-indikatornya banyak. Pertama mulai dari ya udah pasti Amerika sendiri gitu ya, ekonomi paling besar di dunia, ini shutdown-nya bakal lebih lama lagi dia. Sekarang belum mau, kemungkinan akan dipaksa dengan korbannya aja bertambah tiap hari gitu kan. Dan kalau di ekonomi paling besar itu rontok, udah pasti kita kena. Kedua, China sendiri juga pertumbuhan ekonominya tahun ini berapa? Minus kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya gitu, kemarin dengar berita itu minus. Artinya mereka tuh kalau yang gede-gede itu rontok, kita pasti kena getahnya juga gitu. Kenapa? Karena kita banyak bergantung sama mereka. Ya, itu secara sederhananya. Nah, kemudian ini, yang penting berikutnya sebenarnya adalah komunikasi. Komunikasi secara terbuka. Nah, kenapa komunikasi penting? Karena di dalam masa seperti ini, apa sih yang bisa terjadi gitu ya? Yang bisa terjadi di tengah-tengah lingkungan baik karyawan maupun lingkungan kerja kita, yang kita berhubungan. Contoh, hari ini kalau kita sekeliling kita tuh banyak orang udah mulai stres dan juga gelisah. Banyak yang cemas dan takut gitu. Yang kerja takut apakah memang masih bisa mendapatkan income gitu ya. Bagi yang berusaha takutnya adalah sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, sampai kapan dia bisa tahan gitu usahanya. Nah, jadi yang pertama-tama muncul dari kondisi seperti ini itu takut. Kalau udah takut, munculnya apa? Rasa curiga. Nah, kalau udah curiga, muncul marah. Misalnya paling gampang gini, kalau karyawan, pertama dia takut. Sesudah takut, dia akan curiga. Paling curiga sama siapa? Perusahaannya yang pertama. Dia curiga apakah perusahaannya bakal mementingkan dia. Dia curiga apakah perusahaannya ini akan tanda kutip kabur gitu kan. Begitu kondisi buruk langsung bail out. Jadi mereka ditinggalkan. Nah, setelah curiga yang timbul apa? Marah. Marah dan akibatnya ketika marah ya artinya terjadinya perpecahan. Nah, perpecahan inilah yang paling tidak diinginkan. Kenapa? Karena justru kondisi saat ini kan paling dibutuhkan orang-orang bersatu. Kalau kita punya tim, kita punya karyawan, justru ini saat-saatnya di mana kita paling membutuhkan tim sama karyawan kita nih satu perahu sama kita gitu. Jadi kalau di kondisi ini udah kondisinya berat, marketnya berat, tapi internalnya juga pecah, ya akan lebih sulit mencari solusi jalan keluar. Saya udah perhatikan gitu ya, ini terjadi di beberapa klien saya gitu kan, ketika krisis terjadi, omset turun drastis, ownernya mulai marah, gitu kan? Ownernya mulai stres. Kenapa mulai stres? Karena tiba-tiba omset yang tadinya 100%, minggu pertama, ini di Jogja ceritanya, di Jogja, dia kebetulan punya toko retail di mall-mall. Gitu. Omsetnya dari 100% dalam waktu 2 hari. Kenapa saya tahu 2 hari? Karena saya ke sana. Itu hari Jumat. Begitu hari Minggu, saya dapat kabar omsetnya turun 80% dalam waktu 2 hari. Jadi hari Jumat, saya ke sana, gimana Pak kondisinya? Waktu itu Jakarta udah mulai gonjang-ganjing. Tapi masih bisa berpergian. Saya tanya, gimana Pak? Masih bagus katanya. Di sini masih normal, ya jalan agak sepi lah. Kenapa? Karena sudah kuliah, tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar. Tetapi secara ekonomi, toko masih buka semua, orang-orang masih bisa jalan-jalan. Itu hari Jumat. Hari Minggunya, Senin saya kontak sama dia, tapi dia kabarin saya bahwa begitu hari Minggu, itu langsung drop 80%. Gitu. Kenapa? Karena orang, walaupun mall-nya buka, orang berhenti ke mall. Gitu. Nah, ketika ini terjadi, apa yang dilakukan? Dia tekan kepala-kepala store-nya. Dia tekan kepala-kepala store-nya, harus mendapatkan solusi bagaimana mengakali. Yang terjadi kemudian adalah, ada satu kepala store-nya resign. Gitu. Yang mana saya tahu kepala store-nya, dan saya menyayangkan. Kenapa? Karena pertama, kalau dia resign, sebenarnya kalau resign sekarang, nggak mudah dapat kerja lagi. Gitu kan. Tapi yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa ini mulai ada konflik nih, mulai ada gesekan-gesekan yang bisa jadi merembet kemana-mana. Nah, jadi akhirnya apa? Saran saya, Pak, Bapak masih keliling. Jadi kebetulan dia ada di Magelang, Solo, Jogja, kemudian ada di kota kecil lainnya gitu. Saya sarankan Pak, Bapak harus keliling Pak. Ketemu semua kepala toko, ajak bicara personal. Kalau memang nggak bisa travel, harus call, telepon, harus kontak langsung. Jadi jangan pakai chat.
Untuk apa? Pertama, untuk meyakinkan bahwa ini kondisi kita pasti bisa lewati sama-sama. Yang kedua, ajak partisipasi. Kenapa? Kita sebagai pemilik usaha udah mesti humble juga gitu di masa seperti ini. Kenapa? Kita juga butuh mereka. Kalau mereka frustasi, mereka depresi, mereka juga pesimis. Kalau kita sendiri pesimis, mereka misalnya kita punya karyawan 40 gitu ya, 40-nya pesimis semua ya habis juga gitu kan. Jadi kita juga harus bangkitkan optimisme. Karena kalau mereka optimis, mereka bisa juga bantu kita memikirkan jalan keluar. Lalu apa? Brainstorming. Nah, jadi komunikasi ini penting banget, bukan hanya kepada karyawan, namun juga kepada pihak lain, terutama apa? Vendor misalnya gitu ya. Karena vendor juga takut, gitu kan. Saya punya klien di Makassar, dia komoditi. Dia komoditi. Komoditi tidak ada masalah sekarang. Masalahnya adalah bahwa karena perusahaan-perusahaan yang membelinya, dia juga mengalami masalah cash flow. Sehingga yang terjadi apa? Ya ditahan. Gitu, pembayarannya ditahan. Yang dilakukan apa? Akhirnya ya klien saya ini dia bilang, mohon maaf, dia sudah supply ke satu company. Jadi dia dari Makassar, dia ada satu pembeli di Surabaya. Dia ngambil dari petani gitu ya, klien saya di Makassar ini. Dia ke Surabayanya ini, dia bilang, ya Surabayanya sebenarnya langganan rutin, tapi begitu langganan rutin, ada order dari bulan Februari, belum dibayar sampai sekarang. Yang akhirnya dilakukan apa? Yang akhirnya dia lakukan adalah, dia minta maaf, dia bilang, sorry Pak, kalau untuk sekarang kita prioritaskan kepada memang customer yang bisa bayar dulu. Kenapa? Karena kalau dari customer-nya nggak bayar ke dia juga nggak bisa memutar uang kasnya. Gitu. Jadi, nah komunikasi ini nggak terjadi, sehingga apa yang nggak terjadi dari awal, sehingga apa yang terjadi ya udah tiba-tiba putus hubungan nih. Ya, tapi ya mau nggak mau, karena dia juga butuh survive, gitu kan. Jadi, vendor, konsumen, semua pihak itu kita justru saat ini paling penting buka komunikasi. Jadi komunikasi itu jangan udah sepi dulu, jangan pakai birokrasi. Kalau ada masalah langsung ngomong dah. Jadi ini udah istilahnya pimpinan perusahaan harus turun gunung. Ini masa-masanya turun gunung. Kenapa ini terjadi? Keyword-nya apa sih? Karena sebenarnya semua orang itu butuh ketenangan dan kepastian. Itu yang jadi kata kuncinya gitu ya, kata kuncinya hari ini. Oke, nah ini contoh komunikasi yang dibangun gitu ya dari sebuah company. Ini kebetulan klien juga dia share ke saya, dia share kepada pengumuman gitu ya di grup karyawannya. Gitu ada 7 poin menanggapi aturan PSBB. Dia produsen desinfektan gitu ya. Dia produsen desinfektan. Jadi dari hari pertama saya udah komunikasi sama dia. Dia bilang order belum bikin udah terjual gitu. Jadi dia termasuk yang tidak terlalu bermasalah dengan order. Hanya saja dia mengalami masalah dalam hal cash flow. Kenapa? Karena customer dia banyak mau beli, tetapi temponya akhirnya minta panjang. Gitu. Sedangkan saya tahu klien saya ini dia memiliki perputaran kasnya juga mepet. Artinya apa? Hidupnya kalau sampai terhambat itu paling sekitar 2 bulan. Jadi ini ada yang TOP-nya dari 60 hari, dari 45 hari minta jadi 90 hari. Gitu. Ini jadi problem. Akhirnya apa? Dia bilang, walaupun saya bisa dapat order banyak, saya mesti pilih-pilih juga. Nggak semua customer saya bisa layani. Nah, komunikasi yang dia bangun ke dalam timnya nih, ini dia share ke saya gitu ya. Ini bagus banget. Begitu dia sudah share, yang terjadi apa? Yang terjadi, ya karyawannya semangatnya bisa langsung menyala. Ya, jadi dia punya kantor, dia industri rumah tangga, punya pabrik gitu di daerah Cikarang. Pabriknya di daerah Cikarang gitu ya, saya pernah pergi sekali di sana. Nah, itu bicara tentang komunikasi. Nah, berikutnya yang juga penting, sorry ini kalau saya agak cepet biar nggak terlalu lama gitu ya, jadi kalau nanti ada yang mau diskusi jadi lebih bagus, tapi ini saya materi ini bisa baca lah, cuma beberapa poin-poin penting aja saya akan coba sampaikan. Inovasi pemasukan. Udah pasti harus bicara inovasi pemasukan gitu kan. Nah, kalau bicara inovasi pemasukan mesti lihat dulu sebenarnya sebelum melakukan pivot atau perubahan bisnis. Saya sih sarankan juga untuk lihat dulu saat ini bisnis sendiri. Karena gini, kalau bicara sekarang, pertanyaan dua yang penting itu pertama, memang kalau kita bicara bisnis kita menurun, memang demand-nya menghilang atau menurun drastis, atau sebetulnya demand-nya ada, cuma jalur pemasarannya sekarang terganggu. Gitu. Contoh, misalnya dulu kalau kita misalnya punya tokonya nggak bisa buka. Misalnya apa? Paling gampang kan kita bicara misalnya kafe lah, coffee shop, gitu kan. Coffee shop nggak dulu normal, tapi begitu kondisi sekarang
sepi kan? Nah, sepinya pertanyaannya memang orang berhenti minum kopi atau jalur penjualannya yang tadinya kita orang datang ke toko hilang, jalurnya tertutup. Jadi kalau yang pertama demand pasar yang menghilang, memang pivot gitu akan jadi pilihan lebih baik. Maksudnya ya seperti klien saya tadi yang saya cerita dia menyewakan LED panel ke hotel-hotel dan sebagainya gitu. Jadi LED itu udah pasti itu sebenarnya untuk B2B. Saya coba arahkan ke B2C, nggak memungkinkan. B2C menggunakan panel LED. Kenapa? Karena pikselnya. Jadi harus besar. Jadi panel LED itu harus pasangnya besar di tempat yang orang lihatnya dari jarak sekian meter lah, kira-kira begitu. Tapi kalau itu buat dijadikan ke perumahan gitu ya, kalau atau ke perorangan, hampir nggak memungkinkan gitu. Nah, jadi kalau yang seperti itu berarti demand dia benar-benar freeze saat ini, beku. Jadi tidak ada permintaan. Ya, yang terjadi apa? Pivot. Itu mau nggak mau. Tetapi kalau kehilangan jalur pemasaran, sebaiknya memang dirubah jalur pemasarannya. Artinya apa? Yang misalnya kopi. Begitu kopi, ya tadinya mengandalkan orang mengandalkan traffic lalu lalang, sekarang janganin traffic, ngandelinlah digital, internet gitu. Yang di Jogja ini, dia begitu kondisi yang terjadi, dia gencarkan proses pencarian reseller dia menggunakan digital, teknologi digital. Jadi dia kerja sama agency, dibuat sebuah program reseller. Kenapa? Karena justru kondisinya banyak orang di rumah kan, dia menjual casing handphone yang custom. Jadi casing handphone yang bisa dicetak-cetak. Nah, lewat kesempatan seperti sekarang ini, justru itu booming. Kenapa? Karena dia cara menjualnya begini. Dia bukan menjual casing handphone, dia mencari reseller, dia membuka peluang usaha bagi orang-orang yang tidak memiliki penghasilan di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Jadi misalnya apa? Orang yang dirumahkan, atau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang banyak akhirnya cuma di rumah aja gitu kan, kuliah dari rumah dan sebagainya. Nah, ini inovasi-inovasi seperti ini butuh dipikirkan. Dan bagaimana cara mendapatkan inovasi seperti ini? Paling baik adalah memang kita bisa mengajak juga tim kita brainstorming sebetulnya, ya. Kemudian ngobrol dengan pihak lain dan sebagainya. Ya, ini jadi inovasi bisa lakukan dengan apa? Ya, misalnya kita pikirkan apakah ada turunan produk atau jasa yang kita bisa tawarkan ke database customer kita saat ini. Jadi misalnya apa? Misalnya saya punya klien dia jual alat ternak. Alat ternak tuh kayak tempat makan ayam gitu ya. Terus kemudian feeding system dan sebagainya. Jadi dia juga mengalami masalah juga. Kenapa? Ya pasti demand turun. Ya kan, demand turun. Bukan turun karena orang nggak makan ayam di ujungnya nih, tetapi daya beli konsumennya jadi menurun. Yang tadinya kapasitasnya bisa tinggi, jadinya rendah. Nah, jadi apa? Mungkin inovasi yang dilakukan apa? Tawarkan juga vaksin. Ya, tawarkan vaksin, bisa juga pakan ke customer yang ada. Nah, itu turunan produk. Jadi masih inline dengan bisnis utamanya, tetapi dicari turunan produk atau jasanya. Yang kedua juga yang bisa kita coba pikirkan adalah apakah ada pasar lain yang bisa kita jangkau dengan kalian yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya kalian-kalian nih saat ini. Misalnya contohnya apa? Fabrikator panel. Ini klien saya juga gitu kan, panel listrik. Jadi dia fabrikator panel listrik, supply-nya ke kontraktor. Dia sebut misalnya, mungkin di sini ada yang kenal lah, Torishima gitu ya. Torishima terus macam-macam seperti itu. Nah, karena sekarang proyek-proyeknya juga berhenti semua. Yang dilakukan apa? Ya mau nggak mau, dia punya kaliannya apa sekarang? Timnya bisa apa? Timnya bisa ngerti juga ngelas, fabrikasi. Jadi apa? Mungkin yang bisa dilakukan adalah coba jual jasa kaliannya kepada pasar lain yang kira-kira mungkin bisa membutuhkan. Misalnya apa? Jasa listrik memang gitu loh. Ada orang punya problem listrik, tawarkan jasa itu. Nah, ini sekarang dia lagi lakukan. Semua ini dia lagi sedang lakukan. Kenapa? Karena ini tujuannya inovasi pasti harus berjalan gitu ya. Nah, poinnya apa sih? Poinnya adalah sebisa mungkin kalau kondisi ini, kalau kita punya tim kita nganggur, semua tim itu harus terlibat penjualan kalau begitu, gitu. Dan manfaatkan teknologi digital. Jadi nggak peduli bagian apapun, misalnya apa? Bagian accounting, jualan, gitu. Dia nggak ngerti, ajarin. Kenapa? Karena nggak bisa lagi mengandalkan hanya 1-2 orang gitu yang menjual, sisanya ya business as usual. Karena bisnis lagi nggak normal nih. Kalau bisnis nggak normal, harus pakai caranya nggak normal juga. Harus berpikirnya kita udah mesti mulai tidak normal. Semuanya harus terlibat dalam penjualan. Dan saat ini paling penting adalah manfaatkan teknologi digital. Makanya grup usaha di peluang bisnis ini kayak jamur di musim penghujan gitu ya. Munculnya banyak banget. Cuma memang
dalam bermain di dunia digital agak berbeda, gitu, agak berbeda. Jadi ada tekniknya lah bermain di dunia digital, apalagi sosial media kalau kita bicara sosial media, ya. Nah, ini bagian yang mungkin agak tidak menyenangkan gitu ya. Ya, mesti bicara apa? Perketat pengeluaran gitu ya. Kalau memang butuh perubahan gaji karyawan gitu ya menjadi upah harian, mungkin bisa juga mengurangi hari kerja jika memungkinkan. Kemudian negosiasi gaji secara sementara. Saya punya klien gitu barbershop, dia kehilangan konsumen, ya pasti barbershop karena orang takut gitu kan. Dia lokasinya di Cianjur. Dia kehilangan customer-nya di minggu-minggu pertama itu. Jadi yang lakukan apa? Mau nggak mau dia rotasi barber. Nah, barber itu penghasilannya kan per kepala potong. Dia punya 3 outlet. 3 outlet dia, kalau diisi full, satu outlet itu kira-kira bisa ada 5 orang. 5 orang barber, 1 supervisor, 4 orang barber. Nah, dengan kejadian seperti ini, mau nggak mau apa? Dia harus rotasi jam kerjanya. Kenapa? Karena kalau 5-5-nya masuk, yang potong rambut, masih ada sih potong rambut, cuma yang tadinya potong rambut bisa 10, bisa 20, sekarang udah jadi tinggal 3, tinggal 4. Mau nggak mau kalau ada 5 orang potong rambut 4 kan pasti berkelahi nih. Sehingga dilakukan apa? Ya dia mau nggak mau dia rotasi, dia rolling. Jadi ada hari ini yang masuk cuma 3, besok nanti yang masuknya 2. Jadi biar apa? Penghasilannya sebenarnya sama, dipotong setengah jadinya. Cuma dia memberikan kesempatan rotasi ini sehingga barber itu tidak saling berebut konsumen yang ada. Akan menurun, tetapi jadinya ya semuanya bisa dapat juga secara fair gitu kan, di rotasi kerja barbernya. Ya, nah kalau memang harus sampai potong gaji, udah pasti dari pihak bosnya lah ya. Bosnya harus dipotong gajinya duluan gitu kan. Berapa persen? Ya bisa 100% bahkan. Saya punya klien satu, memang saya anjurkan untuk dia potong gajimu dulu sebagai owner, gitu. Potong gajimu sebagai owner. Bersyukur sekarang dia dapat peluang. By the way, dia diminta jadi salah satu rekanannya Kartu Prakerja. Jadi dia bukan salah satu dari 8 perusahaan, kan ada 8 ya. Ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Tokopedia, Bukalapak kan dia jual voucher. Nah, dia meng-approach klien saya ini. Klien saya ini lembaga kursus digital. Jadi dia cukup top lah, anak muda lulusan itulah ya, kampus IT lah ya, yang paling terkenal lah di Jakarta, masih muda, bikin lembaga kursus terkenal, makanya dia bisa di-approach. Saya bilang ya hajar deh kalau gitu. Omong-omong, kalau dia diminta untuk membuat program untuk orang-orang yang prakerja ini yang nilai pelatihannya 500.000, tadinya 1 juta. Tapi kemudian dia bilang, dia di-approach lagi, minta bisa nggak bikin program yang nilainya cuma 500.000 gitu. Karena kan budgetnya dari pemerintah itu untuk prakerja itu untuk pelatihan 1 juta. Jadi dia minta untuk bikin 500.000. Ya tentu bisa aja lembaga pelatihan sih sangat memungkinkan kan untuk dimodifikasi lah kurikulumnya. Nah jadi dia awal-awal mengalami masalah juga, ya dia bilang kemungkinan memang harus ada pemotongan pengeluaran, karena pengeluaran dia cukup besar memang, karena orang kan dia. Bisnis dia jasa, dan omsetnya, dari omset itu sekitar beban biaya untuk timnya itu bisa mencapai 50% lebih. 50% lebih. Belum termasuk gaji dia, gitu kan, 50% lebih. Nah, jadi tujuannya untuk kita perketat pengeluaran apa ya? Pasti menyelamatkan cash flow. Karena kalau cash flow-nya terganggu, bisnisnya bisa tutup. Jadi lebih baik cash flow-nya diselamatkan, bisnisnya bisa napasnya agak lebih lama. Oke. Nah ini menurut saya agak lebih memungkinkan nih kalau kita bicara di sini. Nah, kolaborasi sebenarnya. Nah, kalau bicara pivot, ini sebenarnya bagian dari saya bicara tentang pivot. Pivot, kalau kita memiliki sebuah usaha dan kita hari ini memutuskan beralih usaha baru, sangat-sangat tidak mudah gitu. Kenapa? Karena switching bisnis berarti mungkin harus switching market. Kalau switching market itu sulitnya luar biasa. Makanya sebelum melakukan pivot, saya sih kalau boleh saran, lakukan dulu kolaborasi. Nah, tapi kolaborasi agak beda dengan referral. Kalau referral itu misalnya saya kenal nih gitu kan, ada orang saya kenal ada orang jualan bikin, dia produsen konveksi. Dia memproduksi APD sama masker gitu kan, masker. Terus kemudian ada juga orang yang mau beli nih. Nah, saya bilang
ini saya bisa nih cari kamu pembeli, gitu kan. Bisa nggak dapat komisi dan sebagainya. Nah, itu namanya sistem referensi. Nah, kalau saya sarankan dibanding sebelum referensi itu banyak lah. Cuma mungkin ada baiknya dipikirkan dulu mengenai apakah bisa kita lakukan kolaborasi dulu. Ya, kolaborasi ini apa sih yang menurut saya kriterianya? Kriteria yang pertama adalah kita kolaborasi, bisa nggak kita kolaborasi 1-2 pihak gitu kan, dengan 3 pihak juga bisa, cuma saran saya jangan terlalu banyak, tetapi punya produk dan jasanya berbeda memang gitu kan, tapi pasarnya sama gitu. Kenapa? Kayak kalau produk jasa sama mah kompetitor namanya kan, ya kompetitor pun harusnya masih bisa kolaborasi, tapi harus ada pembagiannya. Tapi akan lebih baik kalau misalnya produk jasa berbeda tapi pasarnya sama. Misalnya apa? Produsen bahan makanan beku sama catering. Kerjasamanya kenapa bisa kerjasama? Karena mereka saat ini konsumennya sama. Konsumennya udah pasti orang-orang di rumah yang tidak keluar makan, gitu kan? Kalau dia mau beli makan cuma 2, dia beli makanan yang siap saji atau maksudnya siap saji itu makanan yang tinggal datang dan dia makan, atau makanan yang kedua itu ya dia bahan makanan. Nah, jadi mungkin bisa kolaborasi, artinya apa? Catering sama bahan makanan baku, mereka share apa? Share promosinya. Jadi, kalau misalnya jadi catering, dia ngomong sama produsen bahan makanan baku, customer kamu, boleh nggak nih saya juga ikut promote? Customer-mu juga boleh promote tempat saya. Jadi itu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu berbicara apa? Memang harus ada satu bisnis model yang digabung, bisnis modelnya. Jadi begitu jalan, bukan lagi jalan sendiri-sendiri. Begitu jalannya bisa dibilang barengan sebetulnya. Gitu. Jadi produk dan jasa berbeda namun pasarnya sama. Yang kedua, selain memiliki pasar yang sama, bisa juga memiliki sumber daya yang saling membutuhkan. Ya, misalnya apa? Misalnya ini ada sebuah perusahaan software developer. Dia bisa bekerja sama dengan lembaga edukasi digital. Jadi dia perusahaan software komputer developer. Kondisi seperti ini dia kalau punya dia bayar rutin software developer itu akan sangat membebani biayanya. Jadi misalnya dia bisa apa? Kerjasama sama lembaga edukasi digital. Jadi bisa kalau di lembaga edukasi digital biasanya dia punya orang-orang yang bisa menjadi programmer, yang dia ngerti lah, karena kan dia ngajar. Biasanya ini juga praktisi-praktisi. Nah, jadi kerjasama bisa apa? Perusahaan software developer ini bisa menggunakan tenaga dari lembaga edukasi digital ini jika dibutuhkan untuk proyek-proyek dia. Jadi apa? Bisa biayanya jadi lebih ekonomis menawarkan pada konsumennya juga. Nah, ini bisa dilakukan dan saya coba ada klien saya juga, memang dia sebuah perusahaan software developer gitu kan. Saya arahkan juga untuk bisa kolaborasi sama pihak lain gitu. Jadi ini lagi dicari lah kira-kira siapa. Karena ini mendadak memang semuanya serbanya jadinya wah mesti buka lagi gitu ya. Apa namanya database gitu, database kontak-kontak personnya. Tapi ya nggak apa-apa. Karena ini saat ini ya memang harus gerak cepat juga. Nah, tetapi kolaborasi ini kalau dibilang mudah ya mudah-mudah gampang gitu ya, karena kolaborasi ini yang paling banyak membuat ribut di belakang gitu. Kolaborasi ini potensi ribut banyak di belakang. Kenapa? Karena tadinya satu bos, ini bisa jadi 2 bos di satu perusahaan. Tapi sebenarnya bukan 2 bos. Artinya apa? Harus tetap ada satu kan yang memang lead gitu, melead ini, tetapi karena ada satu orang lagi yang posisinya juga punya kekuatan juga, sehingga ini butuh ada butuh ada perjanjian kerja yang benar-benar mengikat dan juga bisa apa namanya ada ikatan secara hukumnya. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena saya juga udah bantu gitu ya. Ada 2 klien saya ya pecah kongsi kasarnya begitu. Saya bantu untuk apa? Sebenarnya proses negosiasinya gitu. Jadi pelepasan kepemilikan saham. Jadi satu pihak mau minta partnernya kamu keluar gitu. Mau memaksa partnernya keluar. Itu udah nggak gampang tuh kalau udah seperti itu. Tapi ya kita makanya kolaborasi ini memang banyak untungnya, tetapi lika-likunya juga banyak. Makanya kalau untuk kolaborasi ini keywordnya apa? Harus ada semangat saling berbagi gitu. Semangat harus saling berbagi. Kalau mau dapatkan sendiri paling banyak, jangan kolaborasi. Gitu. Jangan kolaborasi. Kalau ketemu orang yang memang wah ini kayaknya berbaginya kayaknya agak sulit nih gitu kan, jangan kolaborasi. Gitu. Kalau kitanya melihat indikasi seperti itu atau kitanya memang punya pemikiran seperti itu, sebaiknya jangan kolaborasi. Kenapa? Karena nanti di ujungnya akan terjadi dispute yang malah bisa merugikan banyak pihak.
gitu. Ya, jadi saya juga pernah ada kolaborasi, pernah bangkrut, ada usaha-usaha juga bubar gitu, ada usaha juga yang begitu kolaborasi jalan, tapi kemudian ya gitu kan. Ternyata ada pihak yang ingin menguasai total gitu kan, ya nggak bisa jalan sudah kalau seperti itu gitu. Ya, oke. Ini poinnya saya habis udah di sini. Jadi kalau memang ada mau pertanyaan, saya kembalikan sama Bang Afi. Oke, Bang Mario, thank you. Tadi udah ada beberapa pertanyaan. Oh iya, Ya, boleh. mungkin dari Sorry ya, chat. saya tadi soalnya ini dulu, materi dulu. Boleh Bang, Ya, sambil. ya. Oke, yang pertama dari Didit Hermawan. Apakah ada Mm-mm. indikasi arah ekonomi dunia akan resesi, khususnya Ya, Indonesia? oke. Ini saya jawab dulu atau mau ditanya Jawab dulu barengin aja. dulu? Jawab dulu ya, oke. Nah, jawab dulu. Jadi kalau yang saya termasuk salah satu yang mengikuti salah satu ahli yang saya cukup hormatin. Gini, kalau bicara ekonomi ini pasti nggak terlepas dari perputaran uang gitu kan, perputaran uang. Jadi orang-orang yang biasanya mengerti dunia ekonomi makro ini punya pendapat yang lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena kita ekonomi mikro, Ya. gitu. Ekonomi makro pengaruhnya ke mikro bisa direct, bisa nggak direct. Cuma pasti pengaruh, gitu kan. Contoh, misalnya kalau bicara tentang hutang Indonesia nambah terus. Ada yang ngomong begini, utang Indonesia nambah terus kok kita sebagai masyarakat kayaknya nggak berasa tuh utangnya dapat duitnya gitu kan. Ya karena tidak secara langsung pastinya. Ya ini terlepas dari apakah uangnya menguap atau enggak, terlepas dari itu. Tapi salah satu yang saya dengarkan itu adalah pendapat dari seorang yang bernama Ray Dalio. Mungkin di sini ada yang pernah dengar. Ray Dalio itu adalah pemilik Bridgewater. Bridgewater itu lembaga hedge fund terbesar di dunia. Jadi dia mengelola uang investasi gitu ya. Dia mengelola uang investasi terbesar di dunia. Dan salah satu yang kelebihan dia adalah dia sudah melakukan riset hingga kalau nggak salah sampai 100 tahun ke belakang tentang siklus ekonomi. Dan salah satu yang dia katakan sekarang sangat menarik adalah bahwa dunia, terutama Amerika ya, Amerika itu sekarang sedang menuju resesi yang kemungkinan akan sama seperti tahun 1929, The Great Depression. Gitu. Dia tentu bukan melihat kondisi hari ini, tapi dia sebenarnya sudah meramal bahwa ekonomi dunia bakal terpuruk. Kenapa? Karena semua ada siklusnya. Jadi ada siklus 50 tahunan, ada siklus 7 sampai 8 tahunan. Dan ini sekarang lagi siklus 50 tahunan. Dan sekarang siklusnya kalau bicara ekonominya di paling atas ini, sekarang ini lagi di sini. Begitu, lagi di sini nih. Lagi mau ke rock bottom. Pertanyaannya kapan? Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu dan menebak kapan. Cuma kemungkinannya akan menuju rock bottom. Tetapi gini, maksudnya rock bottom, menuju rock bottom tapi tidak berarti tuh ekonominya hancur semua enggak. Tetapi dalam perjalanan kan ya dia ada fluktuasi seperti ini. Gitu. Jadi ada fluktuasi kecil, tapi secara rata-rata sedang menuju ke paling bawah. Jadi kalau bicara apakah Indonesia sedang menuju resesi, menurut prediksi, ini sekali lagi prediksi gitu ya, menurut prediksi iya. Seberapa gede? Menurut beberapa pakar, tentu ini pakar yang bisa diperdebatkan, bisa seperti tahun 98. Gitu, bisa seperti tahun 98. Cuma kondisi sosial ekonominya agak berbeda dengan 98. Artinya apa? Artinya memang namanya inflasi bakal terjadi, namanya hutang gitu ya, hutang Indonesia pasti bakal juga bertambah, dan ya secara makro bakal pengaruhnya cukup berat gitu. Tetapi secara mikro kalau bicara tentang misalnya kayak tahun 98, apakah usaha habis-habisan selama setahun 2 tahun? Ya enggak juga sih. Kebanyakan karena utangnya jadinya nggak bisa bayar gitu kan. Tetapi begitu 2-3 tahun kemudian juga recovery juga gitu tahun 98. Saya bahkan ada kenal orang 98 malah untung gede gitu ya simpanan dalam dolar. Jadi kalau ditanya ini saya jawabnya kemungkinan iya, cuma sekali lagi namanya ekonomi. Karena ekonomi itu yang jalani manusia. Ini agak beda nih sama apa ya? Sama alam. Kalau alam aja nggak bisa diprediksi. Maksud saya yang ngerjain ekonomi itu manusia, dan manusia itu nggak bisa ditebak perilakunya. Maksudnya polanya ada, tetapi kalau dibilang pasti manusia bakal bersikap seperti itu nggak bisa, gitu. Ya, jadi kalau dibilang apakah pasti nggak, tapi lihat kecenderungannya iya, gitu. Lihat kecenderungannya iya. Oke.
Lalu selanjutnya dari Pak Basuki, Bang Basuki nih, metode komunikasi terbuka itu bagaimana? Yang tadi Ya, apa? Karena kan berlawanan dengan social distancing ya, ya, di Jogja ya, case yang Jogja. ya. Nah, jadi gini, ternyata di Jogja sampai hari ini Belum PSBB. tidak menerapkan PSBB, tidak menerapkan PSBB, gitu loh. Dan apa namanya? Tetapi memang orang-orangnya cukup aware. Maksudnya nggak berarti orang-orang Jogja itu semuanya wah di jalan semua, nggak juga, sepi juga. Mall-mall itu sepi semua, gitu loh. Tetapi ketika bicara tentang komunikasi terbuka, kalau dalam konteks kita adalah kayak gini nih, kita komunikasi terbuka nih, gitu kan. Ya. Jadi usahakan kita sama rekan-rekan kita tuh, kita yang mulai bangun komunikasi. Kita nanya. Contohnya apa? Misalnya sama, paling gampang gini, kalau sama karyawan adalah kita mesti lebih rutin nanya, kamu gimana sekarang? Karena ini dampaknya lebih ke arah psikologis kalau kepada karyawan atau tim. Takut, semuanya takut. Jadi tanya, kabarmu gimana sekarang? Oh ya sehat Pak. Oh ya bagus. Gimana kalau keluargamu? Ya baik Pak. Ini kira-kira gimana ya Pak kondisinya ya? Ya kelihatannya memang ya kita berusaha dan berdoa lah sama-sama ya gitu. Jadi sama karyawan kita kalau dikit kita harus sering mulai tanyain seperti itu. Lewat apa? Saran saya sih pakai chat boleh kalau memang nggak dilihat ada kendala gitu. Tapi kalau dilihat wah ini mulai goyang nih, sebaiknya ajak ngobrol by phone. Kalau nggak ya chat kayak gini aja kan, pakai Zoom. Sekarang ini perusahaan-perusahaan kecil yang di Jogja itu pun Zoom gitu ya. Jadi karena dipaksa gitu pakai Zoom. Ya pakai ini pakai 3G gitu kan untuk Ya, internetnya. data. Jadi bicara komunikasi terbuka itu maksudnya buka. Maksudnya kita ngomong bahwa Pak, Bu, Mas, Bang, ada apapun masalahmu, ngomong sama saya. Gitu. Jadi jangan sampai disimpan, jangan sampai kamunya stres sendiri, ada apa ngomong, cerita, apapun boleh cerita. Nah, gitu. Itu sih maksudnya komunikasi terbuka. Jadi buka channel selebar-lebarnya. Gitu. Jadi jangan tutupin. Ya, itu ya. Oke, lalu berikutnya dari Bang Curyanto nih, kapan prediksinya titik terendah penurunan ekonomi? Dan Itu. apa yang terjadi itu pada saat itu tuh, kalau pas resesi itu? Kapan prediksi terjadinya? Prediksi ya, kalau bicara prediksi ini titik terendahnya kemungkinan di akhir tahun sampai awal tahun depan. Kenapa? Karena sekarang ini kita belum dapat getahnya benar-benar. Ya. Jadi contoh, di sini kemungkinan besar kalau bulan Maret kemarin, walaupun udah PSBB, dampaknya nggak tahu terasa. Kenapa? Karena masih dapat sisa-sisa bulan Februari, Januari. Januari sampai Februari kita, ekonomi kita bagus. Pertumbuhannya bagus. Gitu. Bulan Maret baru nanti bisa tahu di bulan April ini. Gitu. Jadi kemungkinan kalau estimasinya prediksi titik terendahnya adalah akhir tahun ini sampai dengan akhir tahun ini. Nah, tadi pertanyaannya dan apa yang akan terjadi pada waktu itu? Yang udah pasti sih daya beli orang-orang bakal menurun. Cuma gini, saya suka bilang begini, saya meyakini begini. Ekonomi karena ini dikerjakan manusia, tidak ada manusia di dunia ini yang senang kondisi susah. Artinya begini, kalau saya sebagai pengusaha, saya juga pasti nggak mau ini tutup selama-lamanya usaha saya. Meskipun tabungan saya masih bisa hidup buat 10 tahun lah, anggap. Tabungan saya bisa saya hidup 10 tahun. Tetapi sebagai pengusaha, saya pasti nggak mau kondisi ini diem terus. Sehingga apa? Saya yakin gini, ekonomi seburuk apapun, orang bakal mencari jalannya untuk recovery dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Nah, ada perbedaan, tadi saya bilang, ada perbedaan kondisi resesi sekarang dengan tahun 98. Gitu. 98 yang terjadi itu adalah ketakutan yang ditimbulkan karena sosial, konflik sosial. Ya tentu konflik sosial yang diciptakan gitu kan. Sehingga apa? Waktu orang mau beraktivitas, mau berinovasi, traumanya bukan cuma trauma ekonomi nih, tapi trauma efek sosial. Sekarang agak berbeda. Sekarang ini memang benar-benar murni ekonomi dan kita tentu berharap ini nggak sampai merambat ke arah sosial politik. Karena ini biasanya ekonomi akan ada dampaknya ke politik memang. Cuma kalau ya makanya bersatu itu penting banget gitu. Kalau sekedar ekonomi, saya sih yakin orang-orang gitu ya, pengusaha, karyawan, siapapun manusianya akan cari jalan dan pasti ada jalan. Jadi bakal terbentuk namanya new economy. Terbentuk sebuah sistem ekonomi baru gitu. Contohnya kayak sekarang digital itu mengalami pertumbuhan tuh yang luar biasa berkali-kali lipat dalam waktu bulan. Kenapa?
sekarang semua industri makanan, restoran, semuanya menyediakan jasa layan antar semuanya, gitu. Dan ini bakal berlanjut ke semua bidang industri lain kemungkinan. Ya, walaupun memang kecuali bisnis-bisnis yang hubungannya misalnya infrastruktur, itu kan mau nggak mau harus ke lapangan, harus ada di lapangan. Itu mungkin agak berbeda. Tapi the way ekonomi bergerak itu udah pasti menurut saya, walaupun ada estimasi titik terendah, tapi itu bisa berubah. Kenapa? Karena ini yang hadir di sini semua pasti juga nggak mau kondisi seperti ini. 2-3 bulan lagi kita pasti juga cari jalan kan, how to run lagi gitu. Itu sih jawaban saya. Ya, semoga bisa menjawab walaupun tidak sempurna. Oke, selanjutnya mana tadi? Dari Bang Adi, apa dari Bang Adi? Tadi terakhir tadi Bang Curyanto tadi ya. Iya. Selanjutnya dari Adi Nugroho. Jika kondisi orang dirumahkan atau di PHK dan perusahaan harus pivot, apakah tepat saat ini memulai usaha baru mungkin maksudnya ya? Iya. Saya sarankan jangan dulu. Jangan ambil jalan itu, kecuali itu jalan terakhir. Jalan yang paling pertama yang saya boleh usulkan adalah yang tadi, kalau apakah memang pertama demand-nya kita memang benar-benar hilang, atau sebenarnya demand-nya ada, cuma orang nyarinya lewat bentuk lain, atau nyarinya ke tempat lain, atau nyarinya lewat jalan lain. Nah, kalau seperti itu demand-nya sebenarnya masih ada, sebaiknya kita cari dulu. Ini orang-orang nih masih butuh nyari kemana, gitu. Jadi demand. Kalau demand-nya nggak ada, demand-nya memang hilang lah. Istilahnya orang memang nggak butuh. Misalnya kayak tadi LED panel, itu memang udah sulit sekali tuh. Saya juga bantu muter-muter otak, dia pengalaman udah 15 tahun, dia aja udah bingung gitu kan. Apalagi ya yang masih baru-baru. Tetapi kalau itu memang tidak bisa, sebelum memulai usaha baru, mungkin ada baiknya juga kolaborasi sama produk yang mungkin bisa membutuhkan kalian kita, atau sama usaha lain yang membutuhkan kalian kita. Kita bisa ahlinya apa sih? Atau karyawan kita punya keahlian apa sih? Gitu. Jadi sistemnya sebaiknya mulailah dari kolaborasi dulu, kalau bisa. Ya. Kalau itu juga nggak bisa, pivot bisnis yang baru. Tetapi bisnis baru sebaiknya kalau menurut saya yang masih mengarah ke market yang sama. Contoh, misalnya kita bikin tadi saya bilang LED panel gitu ya, misalnya LED panel. Nah, LED panel kan customer-nya sebenarnya udah ada, yaitu apa? Hotel, terus kemudian lembaga-lembaga pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu banyak juga menggunakan showroom, kemudian hotel, kemudian pemerintah. Nah, 3 customer ini kan kita udah kenal orang-orangnya. Mungkin kita bisa menggunakan pasar yang sama, tapi kita bisa supply produk atau jasa yang mungkin selama ini kita nggak main di sana. Kenapa? Karena gini, dibanding kita dapat supplier yang kita bisa dapat barang. Kalau pertanyaan gini, kita dapat barang, kita olah, atau lebih baik kita punya pasar, kita olah. Kalau ditanya 2 hal ini, misalnya contoh, dapat barang, Pak, ada nih Pak, barang bagus banget Pak, pasti laku. Ini Bapak bantu deh jualin. Wah, saya nggak tahu jual kemana. Ada Pak, Bapak cari aja Pak. Nah, ini satu kasus. Kasus yang lain, saya udah punya customer nih, tapi saya nggak bisa jual barang saya sekarang, nggak laku barang saya ke sana. Kira-kira ada barang lain nggak ya yang dia butuhkan? Kalau disuruh pilih antara 2 ini, pilih yang ini. Kenapa? Karena namanya di dalam dunia pemasaran yang paling susah itu cari market, cari konsumen. Yeah. Itu paling sulit. Kalau kita punya pasar, mau produk atau jasa apapun, relatif lebih gampang. Gitu. Relatif lebih gampang. Kenapa? Karena begitu kita punya pasar, karena hubungan network sama orang ini yang jadi kuncinya nih. Jadi kalau misalnya kita memang supply udah punya database customer, sebisa mungkin lihat dulu apakah kita usaha baru, kamu butuhnya apa nih sekarang? Kalau sekarang produk saya nggak bisa, you butuh apa? Saya cariin deh. Karena lebih gampang nyari barang dibandingkan nyari konsumen. Gitu. Nyari barang mah bertebaran udah sekarang. Itu sih usulnya saya. Ya, jadi gunakan database customer yang ada kalau ada, dan kemudian tanya sama mereka, Pak, apa Pak yang bisa saya bantu Pak? Kondisi seperti sekarang. Barang saya memang nggak bisa, cuma barang apa ya Pak yang bisa? Atau Bapak butuh apa Pak? Saya yang carikan. Itu. Oke. Bang Mario, ini ada lagi. Kalau di manufaktur, kolaborasi mungkin agak susah ya? Atau bagaimana? Ya, kolaborasinya kalau manufaktur,
ini kita bicara, makanya kalau bicara memang manufaktur yang skala besar, gitu kan, menurut saya ya memang udah, ya pengetatan ikat pinggangnya yang mesti jalan. Tetapi kalau bicara masih skalanya UKM seperti ya yang seperti saya cerita tadi, klien saya itu yang dia manufaktur panel gitu kan, panel manufacturing, dia masih bisa manuvernya agak enak gitu. Dia masih bisa manuver enak. Kenapa? Karena ya belum rigid. Dia kan nggak terlalu rigid. Jadi masih tanda kutip suka-suka bosnya. Bosnya mau ke kiri bisa, mau ke kanan juga bisa, anak buahnya aja yang harus ikut gitu. Jadi kalau menurut saya manufacture memang nggak semua. Saya nggak bicara ini pasti bisa semuanya kolaborasi. Tetapi sebaiknya coba duduk dulu, kemudian dipetakan, ajak ngobrol pihak-pihak lain, terutama tim kita, ajak ngobrol. Ajak ngobrolnya adalah, yuk kita bisanya, kita mapping dulu. Sebenarnya kita punya apa sih sekarang? Sumber daya yang kita punya apa? Pertama customer, udah pasti. Kedua, kalian, skill apa sih yang kita miliki? Sumber daya yang kita miliki. Nah, dari dua ini, kira-kira kita bisa gak ya kolaborasi sama pihak lain? Pertama, kalau customer, kira-kira ada gak ya industri lain yang customer-nya sama, cuma bidangnya beda nih sama kita nih? Artinya apa? Kita kan punya customer misalnya 10. 10 ini ngomong sama kita nih, waduh Pak, sorry Pak, kita nggak ada order. Kalau ada industri lain yang juga ngarah ke customer yang mirip, dia juga punya 10 nih. Kita bilang sama dia, Pak, mau nggak Pak kita kerjasama? Kerjasama apa Pak? Saya tawarin jasa produk saya ke customer-nya Bapak, Bapak tawarin produk jasa Bapak ke customer saya. Kita kerjasama Pak. Jadi artinya apa? Saya cuma punya customer 10 Pak. Tapi dengan kalau saya bisa kolaborasi dengan Bapak, customer saya jadi 20 nih. Gitu. Saya tawarkan dulu. Nah, misalnya apa? Kalau misalnya bikin panel, nggak tahu, saya mungkin sama perusahaan fabrikasi, gitu kan? Fabrikasi, atau misalnya sama perusahaan yang hubungannya ke industri-industri biasanya, atau industri baru, misalnya apa? Konstruksi, misalnya seperti itu. Karena biasanya orang bangun gudang, bangun renovasi segala macam, biasanya pasti butuh panel. Nah, ini contoh. Cuma nyarinya memang nggak gampang. Dan membentuk sebuah kerjasama, saya berani memang ngomong, tidak gampang. Saya banyak lah ketemu pengalaman mau kolaborasi itu manis di awal, ternyata banyak hal-hal mesti di-clear dulu dari awal, biar nggak ribut. Gitu. Ya. Ya mungkin tidak menjawab secara ini, nanti kalau kurang pas boleh tanya lagi ya. Oke. Dari Ulil Amri, tadi sempat disampaikan masuk ke digital market. Ada tekniknya sendiri. Maksudnya gimana tuh Bang Mario? Nah, jadi gini, salah satu yang paling kesalahan besar dilakukan orang-orang sekarang yang beralih ke digital marketing adalah mereka masuk di grup-grup sosial media, Instagram gitu kan, Facebook, kemudian grup WhatsApp. Nah, kesalahan paling besar adalah ketika masuk ke grup-grup itu, langsung bombardir. Wah, jual ini, harga begini, kontak langsung, ini. Nah, sosial media itu agak berbeda cara bermainnya. Nah, bermain di digital marketing, kalau bicara di sosial media, termasuk komunitas, yang paling baik apa? Buat cerita, story. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk jualan. Gitu. Buat story. Misalnya apa? Kalau misalnya kita jual APD lah. Misalnya kan, kalau juga orang jual APD. Misalnya story-nya begini, misalnya, ya sekarang kita tahu bahwa banyak rumah sakit membutuhkan begini, APD dan sebagainya, kekurangan di mana-mana gitu kan. Dan saya juga, kemarin saya juga ketemu, misalnya gitu kan, saya ketemu dengan pihak yang memang mengeluhkan masalah ini. Dan ya puji syukur, atau syukur alhamdulillah kita bisa membantu mereka untuk menyediakan seperti ini gitu loh. Jadi pakai cerita, jangan langsung jualan, pakai cerita dulu gitu kan. Nah, kalau yang cerita-cerita gini nih yang saya suka sering lihat nih Bang Armstrong nih jago nih gitu ya di grupnya yang Pantura nih. Jadi story-story-nya itu bagus gitu kan. Jadi orang tidak secara langsung ayo nih, saya punya barang nih, kamu mau beli gak? Harganya segini loh, quantity segini loh. Pakai story gitu loh. Pakai story, ceritain aja gitu, normal. Jadi sosial media itu kan gini, sosial media itu pentingnya apa? Saya harus tahu kamu dulu. 2, saya harus percaya dulu sama kamu. Gitu. Karena sosial media bukan kayak kita ketemu langsung, ketahuan gerak-geriknya gitu kan, ketahuan naga-naganya, namanya bahasa tulisan. Itu kan nebaknya udah ilmu nebak tingkat tinggi itu. Nggak gampang. Jadi buat story gitu kan, dan itu butuh waktu. Jadi harus sabar. Nggak bisa kita bicara, wah saya 3 kali perkenalan atau saya 4 kali, berarti kelima pasti orang beli nih. Belum tentu. Story, bangun credibility, banyak cerita gitu ya, banyak berikan sumbangsi, banyak berikan pemikiran, banyak kontribusi. Nah,
Nanti di situ baru orang, oh ini orang saya sering dengar nih. Ini orang kayaknya kemarin dia nawarin ini nih gitu. Jadi butuh ada pengenalan kalau di dunia digital marketing, terutama di sosial media. Sekarang ini sosial media. Kalau digital marketing bicara Google Ads, ya kan? Google Ads itu ya segmennya kecil yang nyari di Google Ads. Paling banyak itu segmen itu nyarinya lewat biasanya sosmed sama grup-grup online. Ya, semoga menjawab ya, Bang Ulil. Oke, mungkin sementara saya cut dulu, Ya. Bang Mario. Saya mau ini sudah lewat 15 Udah jam menit. 3 lewat. Ya. Yes. Saya mau panggil Bang Kahar. Apakah udah ready, Bang Kahar? Wah, ini sesepuh nih, harus hormat saya. Silakan Bang Kahar, saya berikan. Bang Kahar, silakan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya ketemu dengan para senior dan alumni. Dan kebetulan Bang Mario ini juga mentor saya untuk memperbaiki bisnis. Jadi serasa masuk ruang kelas lagi saya dengerin Bang Mario. Walaupun di sesi-sesi akhir aja. Jadi caranya gimana? Screen sharing ya? Ya, screen share aja, Bang. Udah tampak ya? Ya, sudah tampak. Oke, terima kasih saudara-saudara para senior. Ya, basically nggak tahu saya ini udah pantas apa nggak bicara di depan para senior. Senior dalam bisnis bukan berarti harus lebih tua loh ya. Bang Mario itu senior saya dalam hal bisnis. Jadi yang akan saya sampaikan di sini, kebetulan saya itu punya dua perusahaan ya yang berjalan bagus dengan bisnis lain yang mirip-mirip. Satu PT FK Global, yang kedua PT Everest Technology. Nah, yang Everest ini relatif udah stabil, mature, dengan revenue 3 kali lipat dari FK Global, dan cadangan cash untuk setahun atau lebih aman. Jadi saya nggak ingin ngobrolin yang udah nggak perlu repot atau pilot. Yang saya obrolin adalah FK Global, yang masih challenging dan struggling. Basically, yang saya sampaikan ini hanya merupakan case study yang menurut saya saat ini adalah paling cocok dengan kondisi FK Global berupa langkah-langkah ringan. Sampai dengan sekarang saya juga lagi berkonsultasi ke Bang Mario dan tim untuk bisa IPO dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dengan adanya kendala COVID, nah ini makin menarik gitu. Sehingga saya menjadi lebih muda lagi. Karena harus mikir lebih intensif. Nah, kalau ketemu, makanya saya nggak ingin pakai video. Karena saya malu dengan Mario. Terakhir ketemu, tahun lalu mungkin pertengahan. Dengan sekarang, uban saya mungkin naik 15% di pertumbuhannya nih, Bang. Jadi, agendanya simpel aja ya. Memperkenalkan FKA Global dan kenapa FKA Global harus giat, survive, bahkan harus tumbuh di tengah krisis. Kalau review mengenai krisis, saya kira hampir semua di antara kita udah paham. Terus langkah-langkah kecil maupun langkah-langkah signifikan apa yang saya lakukan. Mulai dari managing cash flow, karena cash flow ini adalah darah ya, darah perusahaan. Kemudian, seperti yang disampaikan Bang Mario, komunikasi terbuka, kalau di saya lebih menajamkan dan membangun corporate culture. Terus rencana antisipasi dan improvement apa yang harus dilakukan di tengah krisis ini, dan managing decision makers dan stakeholders, dan bagaimana kita memperhatikan karyawan sebagai tim dan assets. Makanya, di tengah krisis kayak gini ya, saya dianggap konyol oleh pasangan saya. Krisis-krisis kamu kasih gaji karyawan, kalau nggak dikasih, kamu kasih bonus karyawan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gaji gitu kan ya. Nah, kalau jumlah karyawan sekitar hampir 50 di 2 perusahaan itu, ya berat. Tapi saya melihat
bahwasanya kita perlu mempererat brotherhood dengan pihak karyawan. Antar karyawan, antar departemen, maupun hubungan antara direksi dengan karyawan. Kemudian bagaimana kita membangun atau membentuk krisis team management, atau saya kasih nama di kantor itu CCTF, yaitu Corona Crisis Task Force. Dari situ, tentunya kita itu berharap satu payoff. Nah, outcome apa yang kita harapkan? Ini tak kenal maka tak sayang, FKA Global itu belum lama ya, baru ini tahun ke-14, lahir di Indonesia. Kemudian kita relatively leading technology services di beberapa segmen industri. Kegiatannya yang utama adalah mengupdate teknologi. Yang seperti Bang Mario sampaikan, paling mudah untuk jualan itu kalau kita bisa menjual success story. Nah, salah satu success story yang pertama adalah mengupdate supaya orang percaya dengan kita selalu mengupdate teknologi, tidak harus bayar. Kita itu ngadain seminar dalam kondisi normal itu 8-10 kali dalam setahun, PTFK Global aja ya. Nah itu rata-rata di bintang 4 atau bintang 5 hotel. Tentunya ini adalah biaya. Jadi budget marketing saya sekitar 1 miliar setahun. Nah, dari biaya itu kita juga mengharapkan payoff. Payoff-nya dari mana? Kita selling software, selling services, data conversion, dan sekarang mulai as-built 3D model development. Ini adalah industri-industri yang kita layani. Oil and gas, metal and mining, power, comms, government. Dari sini kita lihat bahwasannya kita memerlukan multidisiplin ilmu. Dan di kantor itu ada sekarang ini 6 atau 7 ya, sales account manager yang spesifik terhadap industri tertentu. Mereka yang pintar, bukan saya. Jadi saya minta mereka bercerita ke saya bagaimana cara meyakinkan dan bagaimana cara supaya solusi kita itu laku. Dan tentunya siklus salesnya itu bervariasi. Ada yang bisa 3 bulan, 2 bulan atau 6 bulan. Ada juga yang bertahun-tahun. Nah, di situ yang long sales cycle, di mana groundwork udah dibangun sejak tahun lalu atau 2 tahun lalu, dan sekarang waktunya panen, maka kita fokus di situ. Karena ini biasanya big bang. Dan tampaknya nggak terpengaruh oleh COVID dan akan jalan. Ini mengenai review, tadi udah dijelasin sama Bang Mario. Saya kira saya nggak perlu mengulang, ya nggak bosan ya. Tapi hikmah apa dari kondisi tadi buat perusahaan? Ini yang ingin saya share. Di saat awal, di tanggal 16 Maret, semua karyawan saya kumpulin, baik dari kantor Surabaya, Batam maupun Cilegon. Ngumpul di Jakarta, saya menyampaikan speak. Bahwasanya ini waktu untuk bernafas. Kemungkinan aktivitas kita menurun, dan ini adalah untuk bermuhasabah terhadap kondisi kita sendiri, personal Anda, kondisi perusahaan sesungguhnya. Saya sangat open dengan tim saya sendiri, dengan rekan-rekan kantor, dan juga Anda analisa sendiri, tidak perlu menunggu annual appraisal. Anda appraise diri Anda sendiri dan sampaikan ke saya dalam waktu seminggu, 2 minggu, strength Anda apa yang Anda ingin kontribusikan ke perusahaan. Dan saya sampaikan, dalam kondisi kayak gini, tentunya keluarga juga sulit, saya akan berikan bonus di akhir bulan Maret. Dan tampaknya ini apa ya, semacam encourage gitu ya, encourage batin. Dan mereka ternyata kerjanya itu jauh lebih keras. Contohnya ada satu account manager yang dia bertanggung jawab terhadap industri telekomunikasi,
Dan saya sampaikan, tampaknya industri Anda ini yang paling survive dan tetap akan tumbuh. Selesai speed, 2 minggu berturut-turut, yaitu kerja siang malam, berusaha kontak klien, membangun requirement masih tetap jalan, dan mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan akan menunjukkan hasil. Yang kedua, membangun optimisme baik dari tim direksi maupun karyawan untuk bisa tetap beradaptasi dan set up company growth, business growth. Nah, di awal, tim saya itu mencibir, kok kondisi kayak gini, targetnya growth, Pak. Bukannya targetnya survive. Jawaban saya simpel, tetap saya pingin growth, at least kalau fail, kita survive. Terus gimana caranya? Loh, saya juga nggak tahu. Anda berpikir, seminggu ke depan kita diskusi lagi, mungkin kita semua punya ide sendiri-sendiri dan kita harus mengkolaborasikan ide, kemudian mengcompile semuanya dalam satu rencana kerja yang lebih terstruktur. Dan itu kita lakukan di akhir Maret, setelah mereka terima bonus ya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Dan benar, karena work from home, ide-ide mereka itu keluar. Kenapa? Karena mereka sehari-hari di depan laptop. Saya tanya dengan orang yang idenya itu paling optimis dan positif, berapa lama kamu bikin? Tiap malam saya tidur jam 12, melototin laptop. Oh, bagus. Dan saya kira bersama-sama tim, kita udah menyusun rencana terstruktur bagaimana supaya tetap hidup di masa pandemi ini dan juga mempersiapkan pertumbuhan cepat begitu pandemi ini lewat. Kalau di kita itu kita prediksi bulan Juli kita harus sprint. Nah, groundwork apa yang harus dilakukan supaya bulan Juli, Agustus benar-benar bisa sprint? Itu komunikasi terbuka antara saya, direksi, dan para karyawan selama setengah bulan, mulai 16 Maret sampai dengan akhir Maret. Menurut saya langkah kecil, tapi saya lihat impact-nya besar. Karena ternyata saya dan tim itu cukup optimis bahwasannya kita bisa hit double revenue compared to last year. Nanti figurnya kita lihat dan langkah apa yang akan dilakukan. Yang kedua, keempat ya. Tadi Bang Mario jelasin bahwasannya kita harus melakukan selection industri. Itu betul, dan di bisnis kita lihat bahwasannya saya melayani beberapa industri yang berbeda. Dari situ, masing-masing account manager menyampaikan opininya. Kemudian saya sendiri juga melakukan seleksi yang mana yang paling perlu fokus dan perlu invest lebih tinggi. Dalam hal ini kita melanjutkan di industri proses, petrokimia itu jalan terus, dan yang paling utama industri telekomunikasi, dan insya Allah dari industri telkom itu bisa menyumbang 50-55% dari overall revenue perusahaan di tahun ini. Ini bagaimana kita mensikapi posisi kita. Kita menempatkan diri, krisis, udah pasti krisis. Seberapa besar krisisnya? Ya biar para petinggi negara ini yang mikir, gitu. Seberapa besar. Tapi yang jelas kita manage, kita akan ngadepin krisis, dan kita harus siap. Apakah kita di human behavior pathological, atau kalkulatif, atau proaktif? Kalau leadernya Om Mario itu udah ada green area, generatif.
menurut saya, positioning saya itu masih antara orange dan kuning. Masih harus berusaha untuk mencapai green. Tapi at least ini udah mampu menumbuhkan sikap positif di antara para karyawan dan direksi. Kemudian tetap semangat bagaimana membangun pertumbuhan perusahaan dan juga tetap semangat bagaimana manage perusahaan di masa-masa pandemi ini. Ini beberapa aksi yang kita lakukan. Yang pertama, pengaturan cash. Ini adalah kunci utama. Untuk pengaturan cash, mungkin saat ini saldo perusahaan hanya cukup untuk hidup 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian, apakah customer akan membayar dengan cepat? Kita nggak tahu. Langkah pertama, kita bikin surat ke para pemasok maupun prinsipal. Sebagai contoh, ada salah satu prinsipal, kita punya kewajiban bayar 250.000 di dolar di bulan April. Kita bikin surat nicely, dan kita sampaikan, kita nggak ingin lari dari tanggung jawab, tapi saya ingin untuk membuat installment, terserah mau dikenakan penalti atau apa, yang jelas, sekarang saya mampu bayar 20%, sebulan ke depan 20%, tapi at least itu memberikan tambahan nafas. Negosiasi penangguhan pembayaran sewa, kalau sewa gedung mungkin mudah ya, karena langsung lama gitu kan ya. Tapi sewa peralatan, di mana bayarnya itu cepat, yang masih bisa dinegosiasi, kita negosiasi. Yang udah wajib nggak bisa, ya udah. Dan yang ketiga, jika memang kepepet dan diperlukan, kita siap-siap untuk mencari cash injection dari pihak ketiga. Entah bank, entah personal, entah siapa. Ini saya kira semua kawan-kawan juga akan berpikir yang sama ya. Nah ini yang kedua ini agak repot. Ternyata customer pun berpikirnya sama, berusaha nahan. Ada beberapa invoice kita ya, dari yang namanya karya-karya itu ada sekitar 4 invoice yang usianya kemarin-kemarin dijanjikan untuk dibayar di akhir kuartal 1. Nilainya lumayan. Nah, dengan kondisi kayak gini, dengan alasan, oh ini timnya, staffnya pada work from home dan sebagainya. Nah, dari karya-karya ini saya nggak terlalu banyak berharap untuk mereka bisa on time gitu ya. Maka saya anggap ini akan mundur 3 atau 6 bulan lagi. Terus carinya kemana? Cash management itu kan meliputi bagaimana perusahaan mampu melakukan forecast keuangan yang utama saat ini jangka pendek dan juga di jangka menengah setelah krisis wabah ini. Saya kira untuk jangka pendek, katakanlah sampai Lebaran atau sebulan setelah Lebaran, saya kira nggak ada masalah ya. Contohnya ya THR, kita tidak melakukan PHK, kemudian bonus dan THR tetap harus dijalankan. Hanya saja yang kemarin tuh banyak ekstra perjalanan dinas, sekarang udah jelas nggak ada. Ekstra dan ini ada beberapa customer yang groundwork ataupun long term contract mulai dari tahun lalu itu seharusnya bisa dibayar, mereka berkewajiban bayar di Q3 atau Q4, kita approach. Ada 2 customer yang udah mulai menyetujui gitu. Tentunya customernya minta, terus di off buat saya apa membayar lebih cepat. Nah itu ada tambahan.
kita akan terus menjaga corporate culture. Penting, sangat penting untuk menjaga optimisme karyawan, bahwasanya karyawan berada di perahu yang tepat, mereka tidak perlu memikirkan untuk membangun skoci sendiri, mereka akan aman, dan mereka perlu